Oke teman-teman, kenapa di Singapura tidak ada korupsi? Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum teman-teman. Saya barusan diskusi dengan sahabat saya di Singapura barusan. Dan kebetulan sekarang saya mau pulang ke Jakarta, berada di Changi. Dan kalau ceritanya teman saya nih, tadi pagi breakfast bareng-bareng, kenapa sih di Singapura nggak ada korupsi? Karena dimulai pemimpinnya memberikan contoh, Perdana Menterinya memberikan contoh nggak korupsi, menteri-menterinya memberikan contoh nggak korupsi, aparat-aparatnya dan pejabatnya memberikan contoh tidak korupsi, sehingga sistem dibangun dengan baik ya. Dan kalau ada yang dikorupsi uang negaranya, yang melakukan korupsi katanya dipenjara seberat-beratnya. Dipenjara karena dia sebagai pengkhianat bangsa katanya. Itu teman saya yang ngomong. Teman saya namanya si Jack. Si Jack itu tadi pagi cerita gedablus masalah korupsi. Nah, ini menyindir secara halus teman-teman. Jadi sebetulnya bahwa di Indonesia banyak korupsi. Di Indonesia itu kalau sistem ketandanegaraannya dikelola dengan bagus, kata dia loh, si Jack ini bukan sopir taksi lagi. Si Jack ini adalah pengusaha alat kesehatan di Singapura ya. Teman saya udah lama. Itu dia bilang, Pak Ari, sebetulnya kalau di Indonesia itu pejabat-pejabatnya nggak korupsi ya. Pejabat-pejabatnya nggak bisa disogok ya. Dan kalau korupsi dihukum dengan setimpal, dimiskinkan ya. Kalau perlu didor ya. Karena korupsi itu kata dia si Jack tadi ngomong ke saya adalah pengkhianat bangsa. Yuk bayangin, Pak Ari bayangin nggak katanya dia. Pak Ari bayar pajak berapa? Ya, pajak aja. Pak Ari bayar besar, tapi kalau duit budget pemerintah dari bayar pajak dikorupsi kan sakit gigi katanya. Ya iyalah aku bilang gitu ya. Jadi dia cerita si Jack itu tadi dengan menggebu-gebu bahwa sebetulnya Indonesia ini kalau dikelola dengan baik nggak ada korupsi. Kalau ada dikorupsi ada aturan didor atau dimiskinkan. Wah, si Jack bilang, teman saya pengusaha itu, dia bilang kayaknya luar biasa. Yuk bayangkan, Singapura itu nggak punya natural resources. Singapura itu hanya mengandalkan jasa. Sedangkan Indonesia punya natural resources. Apa? Mau tambang nikel, batu bara, emas. Bukan Mas Ari Gunawan, emas. Apa aja punya. Kayu, ikan, lautnya. Ya, kalau diekspor, sistemnya dibangun dengan baik dan nggak ada yang korupsi. Waduh, kata si Jack, Indonesia kaya raya. Di Indonesia itu bisa melebihi negara-negara yang lain kalau dikelola dengan baik. Masalahnya banyak yang korupsi kata dia. Ya, saya betulkan. Lurah dari atas udah korupsi, sampai ke bawah. Ya, dari camat kemarin di Medan itu ada yang korupsi juga, apalagi bupati banyak masuk penjara ya. Apalagi gubernurnya ada masuk penjara, apalagi menteri-menterinya ada yang masuk penjara ya. Jadi sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi? Ya presiden lah. Presiden harus bertanggung jawab. Presiden dipilih rakyat, dapat mandat dari rakyat adalah untuk memberantas korupsi supaya harta negara itu nggak dicolong, nggak dimalingin ya. Sehingga untuk kepentingan rakyat Indonesia. Coba kalau kita nggak ada korupsi, kita bisa mampu membangun jalan yang bagus, mampu membangun universitas yang bagus, mampu membangun rumah sakit yang bagus, fasilitas umum yang bagus, pendapatan negara bagus, mensejahterakan semua rakyat. Tapi kalau masih korupsi dari mulai bawah sampai agama aja, haji dikorupsi, gila nggak? Yang urusan sama Allah aja dikorupsi. Ya. Mudah-mudahan saya berdoa Pak Prabowo ini, presiden kesayangan saya, mampu memberantas korupsi
Pak Prabowo, mohon titip, ayo yang korupsi itu dihabisin Pak Prabowo supaya kekayaan kita bagus. Pak Prabowo, ayo Pak Prabowo, seperti pidato Anda yang menggebu-gebu, ya eksekusi aja, ya. Kalau perlu bikin tim khusus, kalau nggak bisa dibilangin korupsi gede digor aja gitu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.